Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Iya, benar. Surat al-Ladzina. Alhamdulillah, kita masih mengkaji hikmah yang ke-13. Kemarin bagian pertama, insya Allah pada kesempatan ini kita mengkaji bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qadama nafa bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wal istifhamu fil mawadil arba'ah ingkariyun bi makna nafi. Wal istifhamu dan pertanyaan fil mawadil arba'ah pada empat tempat di atas. Empat tempat di atas itu pertanyaan pertama, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabihatun fi mir'at. Bagaimana mungkin hati kita akan bersinar dengan cahaya iman, yakin, kalau sementara dalam hati kita, dalam cerminan hati kita yang masih terpantul adalah kebesaran makhluk. Pertanyaan yang kedua, angkai fayarhalu illallah mukabbal bisyahwati, atau bagaimana mungkin hati kita akan mampu berjalan menuju dan mendekat kepada Allah sementara hati kita masih dibelenggu dengan syahwat, kesenangan-kesenangannya. Pertanyaan yang ketiga, angkai fayat wa ayadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimana mungkin hati kita akan masuk ke hadrat Allah sementara hati kita masih banyak lalai. Hati kita masih banyak kelalaiannya dan hati kita belum tobat dari kelalaiannya. Sebagaimana seorang yang junub, dia wajib mandi. Pertanyaan yang keempat, angkai fayarju ayafama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin hati kita mampu memahami rahasia-rahasia halus kalau sementara hati kita belum tobat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Itu pertanyaan yang empat. Nah, pertanyaan empat di sini bukan pertanyaan murni, tapi ingkariyun. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Bimana nafi dengan arti tidak. Artinya keempat hal tidak terjadi selama masih ada empat hal tersebut. Ayat tugasnya nanti penjelasannya. Salah empat hal tadi dia. La yakunu isyraqul qalbi ma'an tiba'i suwaril akwani allati hiya kazzulmati fi mir'ati. Ay mahali naziri alladhi huwal basirah. La yakunu isyraqul qalbi. Hati tidak akan bersinar. Kalau hati tidak bersinar berarti ya hati gelap. Bagaimana hati yang tidak bersinar tadi? Ma'a beserta. Artinya selagi masih ada intibai suwaril akwam, tercetaknya, terpantulnya suwaril akwam, gambar-gambar makhluk allati hiya kazulman. Yang gambaran makhluk itu dia merupakan kazulman, seperti kegelapan fi mir'ati, dalam cerminan hati. Artinya dalam hati kita itu ada cerminan hati. Cerminan hati di sini maksudnya mata hati. Ya. Jadi bagaimana mungkin mata hati kita seseorang akan bersinar kalau sementara dia masih ada kebesaran makhluk dalam hatinya. Sementara dia masih bersandar pada makhluk. Dia masih mengagungkan makhluk. Dia masih yakin bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat adalah makhluk. Nah, ketika perkara-perkara tadi masih ada dalam cerminan hati kita, berarti cermin hati kita gelap. Ya, artinya hati kita sulit untuk bersinar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, tentu harus ada usaha dari kita. Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kegelapan-kegelapan dalam cerminan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lah yang tahu diri kita sendiri.
apakah sampai detik ini hati kita cerminnya sudah bersih dari gambaran makhluk, dari kebesaran makhluk, dari bersandar kepada makhluk, atau sampai detik ini hati kita masih gelap karena masih bersandar makhluk, yang ada kebesaran makhluk, sementara kebesaran Allah belum bisa masuk ke dalam hati kita karena masih ada kebesaran makhluk. Dan itu nggak bisa masuk kebesaran Allah kalau hati masih ada kebesaran makhluk. Nah, begitu kebesaran makhluk bisa keluar dari hati kita, baru nanti kebesaran Allah akan masuk. Ai mahali naziri, tempat nazirihi, nazir penglihatan hati, alladhi wal basira, yang dia merupakan mata hati. Jadi nggak mungkin hati itu bersinar kalau dalam mata hati tadi masih ada kegelapan makhluk. Hati kegelapan makhluk itu masih ada dalam hati kita kebesaran makhluk, masih bersandar kepada makhluk, masih yakin bahwa makhluk memberikan manfaat dan menolak mudarat dan seterusnya. Itu hati nggak mungkin bersinar. Lima fi dzalika minal jam'i bainal biddain. Lima fi dzalika, karena apa-apa yang fi dzalika dalam hal itu. Artinya dalam hal itu, dalam kondisi hati tadi itu, minal jam'i, daripada menggabung bainal biddain, antara dua hal yang berlawanan. Jadi itu hukum logika dan sama. Hukum logika siapapun sama. Yaitu ketika ada dua hal yang berlawanan, maka dua hal tadi nggak mungkin kumpul dalam satu tempat, dalam satu waktu. Makanya nggak mungkin kumpul dalam hati kita tuh kebesaran Allah dan kebesaran makhluk. Nggak mungkin. Nggak mungkin dalam hati kita berkumpul sinar dan kegelapan. Kalau dalam hati kita masih ada kegelapan, maka sinarnya nggak mungkin masuk. Gitu. Sementara ketika hati tadi sudah kita buang kegelapannya, masih hati yakin sama makhluk, nah nanti sinar iman, sinar yakin sama Allah baru bisa masuk. Karena antara kegelapan makhluk dan sinar keimanan dan sinar yakin sama Allah, didani yaftariqani ayyatafarruqin, adalah dua hal yang berlawanan yang nggak mungkin bersatu dalam satu hati. Ya tinggal pilih saja. Kalau hati diisi oleh kegelapan, sinar nggak akan masuk. Kalau hati diisi oleh sinar yakin, maka nanti kegelapan insya Allah nggak masuk ya. Dan itulah pilihan. Ya. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih ya. Amin ya rabbal alamin. Wala yumkinu rahilu ilallah biqati aqabati nafsi maka nimukabbalan bisyahawatihi lil jam'il madhkur. Begitu juga hati nggak mungkin ar-rahilu ilallah, rihla ruhaniyah menuju ke Allah, mendekat ke Allah dengan cara biqati, dengan menempuh aqabatin nafsi, tanjakan-tanjakan nafsu. Jadi nafsu itu diibaratkan seperti tanjakan-tanjakan. Artinya ketika kita ingin menundukkan nafsu, kita harus berjuang keras. Nah kalau sementara ini kita malas berjuang, ya kalas. Artinya kita belum dianggap menapaki dan menempuh tanjakan-tanjakan nafsu. Ya artinya kita masih dibelenggu oleh nafsu gitu ya. Sehingga hati nggak mungkin dia berjalan menuju ke Allah dengan cara menempuh tanjakan-tanjakan nafsu. Artinya melawan hawa nafsu, keinginan nafsu yang jelek. Dan itu kan sulit, artinya perlu perjuangan keras, sehingga diibaratkan seperti menaiki tanjakan-tanjakan. Maka ini mukabalan, beserta keadaan hati tadi mukabal, muqayyad, artinya dibelenggu, bisyahwati dengan syahwatnya. Jadi ketika dalam hati kita tuh masih banyak syahwat, keinginan ini, kesenangan itu, dan seterusnya, masih ikutin keinginan nafsu, syahwat nafsu, stop. Jangan berharap hati bisa menuju ke Allah. Jangan berharap hati bisa merapat ke Allah. Lil jam'il madhkur, karena penggabungan yang tersebut tadi di atas. Artinya lagi dan lagi di sini ada ad-didani, dua hal yang berlawanan. Itu ya. Dan selamanya dua hal yang berlawanan tadi la yajtami'ani, nggak mungkin kumpul selamanya. Apa itu dua hal yang berlawanan? Pertama, ingin merapat ke Allah, ingin rihla ruhaniyah ke Allah, ingin mendekat ke Allah. Yang kedua, di sisi lain, sementara hati kita masih terbelenggu oleh syahwatnya. Nah, ketika hati terbelenggu, dia nggak mungkin jalan, nggak mungkin berangkat, nggak mungkin
bisa menuju ke Allah. Karena ibarat orang yang diborgol, diikat, ya sudah, dia diam saja di situ. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, wala yadkhulu hadratallah ay da'irata wilayatihi al-muqtadiyati li taharati maka ni lam yatatahhar min janabati ghafalatihi lidzalikal jam'i. Begitu juga hati tidak bisa masuk ke hadrat Allah. Hadrat Allah itu di sini ditafsirkan dairata wilayati, daerah kewalian Allah. Artinya menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang Allah sayangi dan seterusnya. Dairata wilayati, daerah kewalian. Al-muqtadiyati yang menuntut daerah tadi, li taharati, menuntut bersuci gitu. Maka ini beserta keadaan hati lam yatatohar min janabati ghafalati. Hati tadi belum bersuci dari janabah kelalaiannya. Artinya gini, ketika hati ingin masuk ke hadrat Allah, ketika hati ingin masuk ke hadratul qudsi, ketika hati ingin masuk ke daerah wilayah Allah, gitu ya. Maksud wilayah Allah ini menjadi hamba Allah yang Allah sayang dan seterusnya, ya. Kalau hati tadi belum bersuci, belum tobat dari kesalahan-kesalahannya, belum tobat dari kelalaian-kelalaiannya, dia belum mandi dengan air tobat, nggak bisa masuk ke sana. Sebagaimana seseorang yang dia dalam keadaan ada susah, katakan anak muda contohnya. Anak muda dia bermimpi basah, kemudian dia dalam posisi janabah. Nah, anak muda yang dalam keadaan janabah, dia nggak boleh masuk masjid. Gitu. Begitu juga hati yang masih kotor dengan kelalaian dan seterusnya, dia ingin merapat ke Allah, dia ingin masuk hadrat Allah, nggak bisa. Kalla, thumma kalla. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Nggak bisa masuk. Dipaksakan juga nggak bisa. Kenapa? Lidzalikal jam'i, karena penggabungan tadi yaitu penggabungan yang nggak mungkin. Penggabungan yang nggak mungkin antara dua hal yang berlawanan. Yang pertama adalah hadrat Allah, daerah wilayatihi itu suci. Sehingga hati yang masih kotor, ya hati yang masih kotor. Kotor cinta dunia, kotor masih syirik sama Allah, kotor masih dengki, dan seterusnya lah gitu ya. Maka hati tadi nggak bakalan bisa masuk ke hadrat Allah. Karena hadrat Allah, hadratul qudsi, hadrat yang suci. Nah sementara hati yang masih kotor, nggak bisa dia. Karena nggak mungkin berkumpul antara yang suci dan yang kotor. Kalau memang hati mau masuk ke hadrat Allah, mau masuk ke daerah wilayatihi, ya hati tadi harus dibersihkan dulu. Sebagaimana ketika kita hadas besar, mau masuk ke masjid, ya kita mandi besar dulu, sudah mandi baru masuk ke masjid. Ini yang terakhir ya. Wala yarju ayafhama daqaiqal asrar al-mutawaqqifati ala taharuz minal ma'asi maka lam yatub min hafawati. Begitu juga hati jangan berharap dia bisa memahami rahasia-rahasia yang halus, rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia keilmuan dan seterusnya yang halus. Yang untuk memahami rahasia yang halus tadi itu sangat terkait dengan menghindar dari maksiat. Artinya siapa orang yang ingin memahami rahasia-rahasia yang halus, ya di jalannya harus menghindar dari maksiat. Hati harus menghindar dari maksiat. Dan itu nggak mungkin berkumpul. Memahami rahasia-rahasia yang halus dengan hati yang masih kotor dari maksiat dan belum tobat, itu nggak kumpul. Nggak bakalan kumpul selamanya. Deh. Artinya ketika seseorang ingin memahami rahasia-rahasia halus, dia harus bersihkan hatinya dari maksiat, dia harus tobat dari kesalahan-kesalahannya. Baru tuh bisa masuk. Jadi baru saya paham daqaiqal asrar. Saya suka ingat dengan orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu, betul saya masih kecil. Orang-orang dulu tuh Masya Allah. Mereka seringkali gitu ya. Seringkali membersihkan hatinya, memberikan hati mereka, dan mereka selalu berusaha menghindar dari maksiat sehingga hatinya bersih. Nah ketika hatinya sudah bersih, hatinya sudah tobat dari hafawat, dari ketergelinciran, dari maksiat, orang-orang dulu tuh pemahamannya Masya Allah halus-halus banget. Sampai-sampai ada orang-orang dulu tuh walaupun katakanlah secara keilmuan tidak dalam, tetapi ketika mereka amalkan ilmunya, hatinya bersih,
mereka sampai memahami seperti ini. Di antaranya adalah bahwa kalau cerita orang dulu, dan saya percaya cerita itu, di antaranya adalah bahwa nanti menjelang hari kiamat, gitu ya, pasar akan tumbuh di mana-mana. Pasar akan merajalela. Bahkan pasar-pasar tradisional akan gulung tikar dan akan kalah saing. Maka bermunculanlah pasar-pasar modern. Bahkan zaman sekarang tuh apa yang terjadi? Pasar sudah bukan go internasional, go to the home, masuk ke rumah, yaitu pasar jual beli online alias online. Alhamdulillah selesai. Lidzalika fal matalibu arba'ah. Oleh karena itu dalam penjelasan tadi al-fal matalib arba'ah, maka yang dituntut, yang dicari adalah 4. Apa itu? Isyraqul qalbi, bagaimana hati bersinar. Warrahil ilal hadra, dan berangkat menuju hadrat Allah. Artinya merapat, mendekat ke Allah, melakukan rihlah ruhaniyah. Wa dukhuluha, dan juga masuk ke hadrat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-itila ala asrariyat. Apa? Yang pertama isyraqul qalbi, bersinarnya hati. Yang kedua ar-rahil ila hadra, berangkat menuju hadrat Allah. Hadratul kursi, merapat mendekat. Yang ketiga dukhuluha, masuk ke hadrat Allah. Dan yang keempat al-itila'u ala asrariha, memahami rahasia-rahasianya, rahasia hadrat Allah dan rahasia-rahasia yang halus. Wa kullun wasilatun lima ba'daha, dan tiap-tiap dari satu adalah wasilah, menjadi wasilah perantara lima ba'dahu, kepada yang sesudahnya. Artinya berawal isyraqul qalbi, hatinya bersinar. Terus selanjutnya dia, hati yang sudah bersinar akan mampu merapat dan mendekat ke Allah. Nah, sesudah rapat dan dekat ke Allah, baru kemudian masuk ke hadrat Allah. Nah, sesudah masuk, baru kemudian Allah berikan dia ilmu-ilmu rahasia. Saya jadi ingat cerita para ulama tentang Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi itu subhanallah ya. Imam As-Sanusi di mana Allah berikan dia kasyaf. Ketika dia lagi berdiri, kemudian katakanlah ada orang lewat, kemudian begitu dia melihat bekas telapak kaki orang lewat tadi, langsung itu filenya kebuka, langsung dia paham, oh ini orang ahli surga, oh ini ahli neraka. Enggak, itu ilmu zaman dulu ya, artinya ilmu laduni seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal Allah berikan ilmu kasyaf, sehingga beliau ketika melihat orang lain wudhu, beliau tahu tuh apa saja dosa yang baru dilakukan oleh orang tadi. Karena bersamaan dengan jatuh wudhunya orang, jatuh air wudhu orang tersebut, Imam Ahmad tahu, oh barusan dia melihat yang haram. Dosanya kelihatan nih. Jadi dosanya itu ya jadi sesuatu yang konkret. Gitu. Oh dia baru mendengarin yang haram. Itu saja. Pada akhirnya Imam Ahmad khawatir. Dia khawatir tidak mampu menjaga aib dan rahasia orang-orang. Karena itu kan artinya dia tahu semua aib orang-orang. Akhirnya dia minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kasyafnya tadi Allah cabut, dan alhamdulillah Allah cabut kembali. Nah, kalau kita sekarang malah kita nyarinya ada kasyaf. Jadi wakulun wasilatun lima ba'dahu, tiap-tiap di atas tadi wasilah kepada yang sesudahnya. Bersinarnya hati adalah sarana untuk hati tadi bisa berjalan menuju Allah, mendekat dan merapat ke Allah. Sesudah mendekat merapat ke Allah, nanti akan masuk ke hadrat Allah. Ya kan udah dekat dan seterusnya masuk. Kemudian sesudah masuk, Allah akan berikan ilmu-ilmu yang halus dan rahasia-rahasia yang sangat halus. Wal mawani arba'atun. Sementara pencegah juga ada 4. Yang mencegah hati untuk bersinar, mencegah hati untuk menuju ke Allah, mencegah hati untuk masuk ke hadrat Allah, mencegah hati untuk memahami rahasia-rahasia dan ilmu yang halus. Apa mawani di sini? Pertama, intibau suwaril akwan fi ainil qalbi. Tercetaknya, tercerminnya, terpantulnya gambaran-gambaran makhluk pada mata hati. Nah, artinya kalau sudah tergambar gambaran makhluk di mata hati, otomatis hati tidak bersinar. Jadi tercegah dari bersinar. Yang kedua, watakab bulu bisyawat. Tercancang, terborgol, terikat dengan syahwat. Ketika hati masih mengikuti syahwat nafsu, maka hati tadi nggak bisa berjalan menuju ke Allah. Kalau orang diborgol, gimana bisa jalan? Mau dicancang di situ ya. Yang ketiga, mawani yang ketiga, wa ada mutatir min janabatil ghafalat.
hati tidak mensucikan diri dari janabah kelalaian. Artinya hati dia tidak mandi dengan air tobat, dia tidak mensucikan dosa dan kelalaiannya, sehingga hati yang seperti itu nggak bisa masuk ke hadirat Allah. Sebagaimana tadi saya bilang, seseorang yang dalam keadaan hadas besar, dia belum mandi, nggak bisa masuk ke masjid, dilarang. Yang terakhir, watar tobati minal hafawat, meninggalkan tobat dari dosa dan ketergelinciran. Artinya, hati yang belum tobat dari dosa dan ketergelinciran, jangan harap hati tadi bisa memahami rahasia-rahasia yang halus. Alhamdulillah, sangat indah sekali ya. Sanid Al-Imam rasakan dari memaparkan tentang 4 hal, penyebab terjadinya 4 hal sebagai pencegah terjadinya 4 hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita, dan Allah selalu memperhatikan kita, dan Allah selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Allah selalu berikan mauna taufik untuk dimudahkan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Insyaallah pada selanjutnya nanti kita akan baca hikmah yang ke-14, al-kaunu kullu zulmah. Kaun seluruhnya adalah kegelapan. Nanti insyaallah kita akan bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Nakti mikira kafaratin majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.